Aku bilang kangen, kamu malah menghilang. Catatan Siensius episode kedua. Pernah gak sih kamu bilang kangen, tapi yang kamu dapat itu bukan pelukan, melainkan keheningan? Aku pernah. Dan itu bukan cuma sekali, berkali-kali. Sampai akhirnya aku mulai takut bilang kangen. Bukan karena aku gak ngerasa, tapi karena tiap aku jujur, dia malah makin jauh gitu loh ya. Katanya kita harus belajar jujur dalam cinta, tapi gak ada yang ngajarin gimana caranya tetap jujur kalau setiap kejujuran dibalas dengan diam. Aku bilang, aku pengen ngobrol. Dia jawab, aku lagi capek. Aku bilang, aku ngerasa kamu makin jauh deh. Dia jawab, alah kamu terlalu mikir. Aku bilang, aku kangen. Dan dia menghilang. Buat kamu yang gak pernah ada di posisi ini, mungkin kamu bingung. Kenapa gak tinggalin aja? Tapi buat aku yang anxious, rasa cinta itu bukan sekedar soal sayang, tapi tentang kebutuhan, tentang rasa aman, tentang rasa diinginkan balik, tentang kehadiran. Dan ketika aku jatuh cinta, aku tuh gak cuma sayang gitu ya, aku menyatukan rasa cinta dengan rasa takut. Takut kehilangan, takut ditolak, takut dianggap terlalu banyak maunya gitu ya. Jadinya aku tumbuh jadi orang yang over explainer gitu ya, suka minta maaf meski gak salah, dan selalu mencoba ngerti dia biar gak ditinggalin. Tapi capek tau gak sih? Capek jadi yang selalu ngalah gitu, capek jadi yang selalu ngerti saat dia gak bisa komunikasi. Capek jadi yang harus ngukur setiap kata supaya dia gak kabur. Karena gini rasanya, aku tuh bilang kangen bukan buat nuntut. Aku bilang kangen karena aku rindu koneksi yang dulu ada. Karena aku pengen tahu kalau aku tuh masih berarti. Tapi dia dengar kata kangen itu seperti dengar ancaman gitu ya. Langsung membangun tembok, langsung pasang jarak, langsung hilang gitu. Dulu aku pikir mungkin aku terlalu dramatis. Ya udah aku coba tahan, aku coba nggak ngechat duluan, aku coba sabar gitu ya. Tapi aku malah jadi versi aku yang asing gitu, versi aku yang nggak berani ngomong jujur, versi aku yang terus mikir gimana ya caranya biar nggak ganggu dia gitu. Dan itu bukan cinta yang sehat, itu survival. Sampai pada satu titik aku duduk sendiri, ya nangis bukan karena dia tuh nggak sayang, tapi karena aku nggak tahu. Aku harus jadi siapa biar bisa dicintai balik tanpa ditakutin gitu. Avoidance seringkali gak sadar. Mereka bukan sekedar menarik diri, mereka juga bikin orang lain tuh ngerasa kayak salah karena punya rasa gitu. Dan anxious seringkali gak sadar bahwa diam-diam mereka sedang menolak diri sendiri demi tetap layak dicintai. Kalau kamu nanya, kenapa gak pergi aja? Percaya deh, itu tuh gak semudah kelihatannya. Anxious itu bukan gak tahu hubungan ini tuh melelahkan, tapi anxious itu selalu punya harapan kecil gitu ya. Kalau aku cukup sabar dia akan balik, kalau aku cukup sabar dia akan ngerti, kalau aku cukup sabar aku gak akan ditinggal lagi. Tapi ya udah, sabar itu bukan satu-satunya cara mencintai toh. Apalagi kalau sabarnya bikin kamu gak jujur ke diri sendiri gitu. Aku mulai belajar, kalau aku kangen aku akan bilang, kalau aku pengen deket aku akan tunjukkan. Tapi kalau kamu terus menghilang tiap kali aku datang, maka mungkin ini bukan tentang siapa salah siapa gitu ya, tapi tentang kenyataan pahit kita mencintai dengan cara yang saling melukai. Dan aku mulai bisa berkata ke diriku sendiri gitu, kalau bilang kangen aja bikin kamu hilang, maka mungkin aku gak butuh jawaban gitu ya. Aku cuma butuh sadar gitu, aku berhak dicintai tanpa harus takut ditinggalin gitu. Oke, ayo tarik nafas dulu ya. Pikirkan satu momen ketika kamu merasa bersalah hanya karena jujur gitu. Lalu bisikan dalam hatimu, aku gak salah karena ingin dekat, aku gak salah karena ingin dimengerti, aku gak salah karena ingin cinta yang hadir, bukan yang sembunyi gitu.
Aku bilang kangen bukan untuk mengekangmu, tapi untuk tahu apakah aku masih layak dirindukan. Dengarkan episode catatan si ansius lainnya tiap minggu. Follow podcast ini dan kalau kamu mau cerita, aku ada di Instagram @wijayapenyet. Sampai ketemu di episode selanjutnya.